Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, ini adalah kelas yang terakhir di sesi saya ya. Tip dari Pak Samsul yaitu bagaimana kita bisa juga nanti mengevaluasi. Di akhir kelas ini nanti kita akan melakukan kuis sebentar ya, sekitar 10 menit. Makanya nanti target saya itu maksimal presentasi sekitar 30 menit lah, setengah jam, supaya kita punya waktu juga mengerjakan kuis. Kita juga punya waktu untuk membahas hasilnya ya, kita bicara bersama-sama. Sekali lagi jangan diisi anonimus ya. Nanti halaman di pertanyaan pertama itu harus isikan nama. Udah ngisi nama itu udah 80 poin sendiri ya, don't worry gitu. Kalau misalnya itu kosong juga ketahuan nggak bisa, itu required soalnya pasti diisi. Oke. Nah, topik yang akan kita bahas adalah aplikasi biologi molekuler, terutama dengan terapi. Nah, kok terapi karena pengalaman saya di kanker, maka tentu bias saya adalah menceritakan aplikasinya di bidang kanker, gitu ya. Oke, baik, kita akan lihat mana itu PowerPoint saya. Oke. Ups, ini kenapa di sini? Naikin dulu. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, jadi apa yang akan mau saya sampaikan adalah teknik yang sebetulnya lumayan promising ya untuk terapi kanker darah ya, yaitu dengan membuat obat ya. Obatnya ini unik, ini obat hidup gitu. Bisa kalau kita mikirkan obat itu kan kayak senyawa kimia, apakah itu antibody, apakah itu small molecule inhibitor kayak semacam pil gitu. Tapi kalau ini obatnya murah, bukan murah, obatnya itu hidup gitu ya. Obatnya hidup. Ini istilahnya sel ya, sel yang kita rekayasa ya, dan dia bisa membunuh sel yang kita targetkan, yaitu sel kanker ya. Nah, makanya nanti kita harus berpikir ya dalam gimana caranya nih kita membuat obat hidup gitu ya. Nah, kalau kita bicara obat hidup ya berarti handlingnya juga tentu berbeda gitu ya. Dan juga nanti dari sisi uji klinisnya bagaimana ini ya. Itu juga harus dipikirkan, dan yang paling penting nanti kita akan spend time adalah logika berpikirnya sehingga kita bisa merekayasa sesuatu, karena begini namanya chimera ya. Apa itu chimera gitu ya. Oke. Ya. Jadi kita akan, ini agendanya ya, dalam waktu setengah jam, sebetulnya cuma ada 4 yang singkat-singkat aja, dan saya juga sedikit masukkan bagaimana ulama kita dulu juga berpikir ya, bahwa sebetulnya standar pengobatan itu atau pembuktian itu sebetulnya sudah lama dipikirkan ya. Nah, karena kita bicara kanker darah, ini adalah pemetaan sumber sumber mutasi. Kita tahu kanker adalah penyakit genetik, itu udah established. Nggak mungkin ada pasien kanker tanpa mengalami mutasi gen. Semua pasien kanker pasti mengalami mutasi gen. Oke. Nah, cuma pertanyaannya, kapan dia kenanya, di mana dia kenanya, apa sumbernya. Nah, itu yang kita harus petakan. Kalau kita bicara kanker darah, ya kanker darah, ini sebenarnya leukemia, LK itu leukemia, itu kita tengarai kemungkinan besar sumber utamanya asalnya dari apa yang tanda kutip kita menamakan replicative error. Jadi dalam bahasa awamnya namanya salah ketik. Kenapa? Karena dalam proses replikasi DNA itu kan kita harus mereplikasi sekitar 6 miliar huruf genetik, ya kan, dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Nah, bagusnya, alhamdulillahnya, kita ini punya sistem yang sangat ketat, gitu ya. Jadi ketika ada kekeliruan itu diperbaiki. Tetapi kan kita tidak sempurna, gitu ya. Jadi walaupun sudah ketat, tapi tetap tidak sempurna. Sehingga tetap aja ada yang keliru, ya. Makanya kalau kita bicara kanker darah, itu biasanya kejadiannya tidak diwariskan. Ya, mayoritas pasien kanker darah itu, ya bahkan mungkin bisa dibilang hampir semuanya ya pada manusia, itu bukan karena dia mengalami mutasi bawaan. Dia mutasinya itu ketika mungkin setelah masa perkembangan janin ya. Jadi bukan dibawa oleh sperma atau ovum maksud saya gitu ya. Tetapi begitu janin terbentuk ya. Nah, disitulah mungkin dia bisa terkena mutasi di sana. Makanya kalau yang contoh yang sangat ekstrim itu adalah sinar radiasi ya, Hiroshima dulu. Jadi ibu-ibu hamil yang tidak meninggal karena ledakan bom atom, tapi terpapar oleh sinar dari bom tersebut, radiasi, itu anak-anaknya banyak ketika lahir itu kena leukemia. Nah, tapi itu kan ekstrim sekali. Tapi mayoritas pasien leukemia karena kita nggak ada perang atom, nggak ada perang nuklir, itu kalau misalnya dia terkena, memang ada kekeliruan, itu sangat-sangat jarang memang, tapi terjadi. Dan itu karena replikatif error, ya.
Jadi bukan karena bawaan, jadi bukan karena hereditary, dan mayoritas bukan karena environment gitu ya, tapi kebanyakan dari replicative error. Jadi ini istilahnya ya salah satu apa namanya keunikan ya dari kanker leukemia ini. Oke, ini adalah sumbernya dari bone marrow ya, dari sum-sum tulang. Sel yang terdampak kalau kita bicara leukemia itu adalah white blood cell ya, bukan dari sel darah merah. Nah, kalau ini adalah klasifikasinya, ya saya sendiri juga bukan patolog, saya bukan orang patklin, tapi ini secara singkat aja bahwa sel limfoma itu kita bicara untuk yang ini. Berarti kan ininya limfosit ya, oke. Dan kita bicara specifically untuk yang sel B, ya sel B. Di sini juga ada beberapa markernya. Nah, dari apa namanya macam-macam klasifikasi ini, karena leukemia itu saya sendiri juga sangat ini ya apa namanya sangat sulit belajarnya. Saya lebih mudah belajar solid tumor gitu karena lebih apa sederhana klasifikasinya ya. Breast cancer, lung cancer, colorectal cancer gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke leukemia itu ininya banyak banget apa namanya class of differentiation-nya gitu ya. Ya, sel B, sel T gitu kan yang myeloid lineage segala macam. Nah, tapi kalau untuk kali ini kita akan bahas terutama yang sel B, seperti yang ini. Oke. Nah, di sel B ini ketika dia jadi limfoma ya, itu ternyata mulai dari yang pre-B-ALL, ALL itu acute lymphoblastic leukemia, yaitu ALL. Nah, itu ada beberapa apa klasifikasi lagi, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah dari misalnya kelas pre-B ALL maupun yang sudah bisa limfoma dan leukemia, itu ada kesamaan kebanyakan CD19-nya itu terekspresi di permukaan selnya. Ya, jadi CD19 adalah protein ya, cluster of differentiation nomor 19 yang terekspresi di permukaan sel gitu ya. Nah, sel normal punya apa enggak? Ya sel normal sebetulnya punya juga, tapi enggak gitu banyak. Gitu. Jadi memang banyak sekali marker-marker penanda apa namanya yang di-share antara sel normal dengan sel kanker. Oke. Nah, ini konsep saya akan pelan-pelan banget untuk ngejelasinnya karena ini sekaligus mereview mekanisme dasar dari imun sistem ya. Mestinya nih Dr. Titik Janatun sudah banyak mereview dan coba nih mestinya nggak sulit ya. Tapi nanti ketika kuis pasti akan keluar. Ya, jadi apa namanya betul-betul diingat. Mau buat tulisan, kertas silakan. Oke. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya adalah sel yang bisa aktif mengenali musuh kita yaitu sel kanker. Oke. Jadi kalau kita lihat sel imun itu macam-macam. Ada natural killer cell, ada sel B. Sel B itu adalah sel limfosit yang memproduksi antibody. Nah, kalau begitu, apakah sel tersebut yang membunuh sel kanker? Ya enggak. Karena fungsi dari sel B itu hanya memproduksi antibody. Nah, sementara sel limfosit yang apa namanya bisa membunuh sel kanker itu adalah sel T. T kayak tanggo, ya. T kayak teh manis. T kayak ya T ya, bukan yang B. Oke. Nah, sel T sendiri ada dua. Nah, untuk bahasan kita bicara sel T yang sitotoksik. Jadi, sel T, ketika saya bicara sel T di sini yang bisa melakukan tumor killing, itu adalah sel T sitotoksik. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana sel T sitotoksik ini dia bisa membunuh sel kanker? Ya, jadi yang pertama, ketika sel T itu sendirian gitu ya, dia namanya adalah sel T naif, gitu ya, sel T naif. Jadi dia masih belum dewasa, dia masih naif. Tapi dia akan jadi beranjak dewasa, dia menjadi apa namanya mulai aktif gitu ya itu ketika dia ketemu sinyal. Ada dua macam sinyal. Nah, yang pertama kali untuk mengaktifkan dia adalah apa yang disebut dengan APC, ya, antigen presenting cell. Lokasinya antigen presenting cell itu di lymphoid organ, ya, di sini, gitu kan. Sebelum nanti dia patroli untuk ketemu sel kanker misalnya, yang ada di perifer, gitu ya. Tapi dia itu untuk aktif dia kenalnya di lymphoid organ dulu. Oke, nah, jadi sinyal itu ada dua. Jadi sel T itu untuk dia jadi aktif itu dia butuh dua sinyal. Ya, sinyal yang pertama adalah sinyal dari T cell receptor. Jadi ini ada protein, ya, protein di sini itu namanya T cell receptor. Jadi maksudnya reseptornya T cell.
reseptornya T cell ini, ya ini protein, dia akan mengenali kompleks protein yang terbuat dari peptida dan juga apa yang disebut dengan major histocompatibility complex. Jadi ini ada protein MHC. MHC itu seperti kayak mangkok. Jadi peptida ini sebetulnya adalah potongan-potongan protein yang dikumpulkan oleh APC. Jadi APC ini antigen presenting cell itu yang paling terkenal adalah sel dendrit ya. Ada juga sel makrofag, tapi yang disebut profesional APC itu adalah sel dendrit. Sel dendrit ini dia kayak pemulung gitu. Jadi semua macam protein yang ada di lingkungan di tubuh kita itu diambilin gitu kan, disampling, lalu dipecah-pecah. Nah, potongan-potongan tadi itu dia akan tampilkan di permukaan mangkoknya. Jadi MHC ini itu adalah mangkoknya APC. Oke. Nah, ketika mangkok ini ditempeli oleh peptida ini, yaitu kan, nah dia tentu akan membentuk struktur 3 dimensi yang sangat unik. Dan struktur ini itu akan dikenali oleh TCR milik sel T yang juga spesifik. Karena kita kemarin bahas di dalam tubuh kita ini kita punya segala macam sel T, ya. Tentu kalau kita masih muda banget gitu ya. Kalau udah mulai tua, keragaman udah mulai berkurang. Kita ketika masih muda dulu kita punya segala macam sel T yang bisa mengenali kompleks ini apapun gitu. Tapi tidak akan mengenali peptida yang spesifik pada tubuh kita. Maka sel T yang akan mengenali peptida yang spesifik di protein tubuh kita, dia akan mati. Maka sel T yang tersisa, yang sekarang ini masih hidup, adalah sel T yang hanya bisa mengenali peptida asing. Ya, peptida yang nggak pernah ditemukan dalam tubuh kita. Kecuali kalau sel tubuh kita ada yang mutan. Nah, kalau ternyata ada yang mutan, itu kan berarti berubah. Makanya nanti bisa dikenali. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat ketika ada sinyal pertama, ya sinyal pertama, maka apa? Maka di sini akan aktif. Ya, ini adalah sinyal yang pertama. Sebentar ya. Ya, maaf. Nah, sinyal yang pertama ini akan mengaktifkan. Tapi kalau hanya satu sinyal ini, ya hanya satu sinyal ini, maka sel T ini tidak akan aktif selamanya. Dia akan mati lagi. Bukan mati lagi, tapi jadi nggak aktif lagi. Makanya perlu sinyal kedua, namanya kostimulasi. Kostimulasi ini berasal dari interaksi protein namanya CD28 ya di permukaan sel T dan juga protein CD80 atau 86 di permukaannya APC. Memang nama dari ini bisa agak berubah, namanya ada namanya B7 kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi ingat aja konsepnya adalah di samping ada sinyal yang pertama, harus juga diaktifkan oleh sinyal yang kedua, kostimulasi. Oke. Nah, jadi ini penting. Kalau hanya ini saja dia tidak akan tidak akan sustain ya, tapi dia perlu sinyal yang kedua. Nah, disinilah cara kerjanya. Jadi ketika misalnya nih ada sel tumor yang sedang berkembang, ya, sedang berkembang dalam tubuh kita, kan dia akan shedding, protein-protein yang mungkin termutasi, dan itu akan di pick up oleh sel APC. Nah, sel APC ini di lymphoid organ ini dia akan mentraining sel T. Oh, ini ada contoh nih sampling dari peptida yang belum pernah kita temukan sebelumnya, gitu kan? Nah, lalu setelah sel T-nya ini aktif, gitu ya, sel T-nya ini aktif, terutama yang ini ya, cytotoxic T cell. Ya kita mungkin nggak perlu bahas yang T cell yang helper ya, itu nanti terlalu complicated karena kita akan berencana membunuh sel kanker. Makanya kita harus gunakan sel T cytotoxic. Oke? Nah, berarti begitu dia sudah aktif, ada 2 sinyal di sini, dia akan turun mencari patroli peptida yang cocok. Nah, begitu dia temukan nih, ada peptida cocok, ya peptida yang cocok, dia sudah aktif lagi, lalu dia akan tunggu sinyal kostimulasi. Berarti apa? CD28 dan CD80. Nah, begitu CD28 sampai CD80-nya di sini aktif, berarti kan ada 2 sinyal. Nah, 2 sinyal aktif, maka dia akan beranjak untuk segera membunuh sel tumor ini. Jadi ingat, untuk bisa membunuh sel tumor, dia harus punya 2 sinyal sekaligus. Gitu ya, harus aktif sekaligus. Nah, masalahnya sel imun itu kan memang weapon of mass destruction ya. Dia itu betul-betul killing machine gitu. Ini harus betul-betul highly regulated. Kenapa? Karena kalau enggak, perbedaan dikit aja tahu-tahu dianggap kayak musuh.
gitu ya. Jadi yang harusnya kita toleransi karena mungkin keragaman biasa, akhirnya jadi masalah. Makanya dia muncul autoimun. Makanya sebenarnya di sel T itu dia juga ada beberapa apa yang disebut dengan inhibitory. Jadi misalnya nih, ini kan CD28 ini kan diperlukan ya, apa ya, mohon maaf, ini kan interaksi CD28 dan CD80 kan diperlukan. Tapi masalahnya si apa namanya si sel T ini dia juga punya CTL4 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya nanti dia berinteraksi dengan yang ini misalnya gitu kan CD80 ya ini sebetulnya bisa bisa CD80 misalnya di sini ya. Itu dia akan memberikan sinyal justru inhibitory gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, akhirnya nggak jadi membunuh karena ada sinyal co-stimulasi yang bukan co-inhibitory malah jadinya gitu ya. Dan konsep ini digunakan oleh sel tumor. Jadi kalau kita lihat bagaimana kok sel kanker itu dia bisa apa namanya dia bisa survive karena somehow dia bisa apa ya dia bisa apa yang disebut dengan immune evasion. Jadi sel APC-nya juga akhirnya terganggu juga gitu. Sehingga apa contohnya? Ketika misalnya harusnya dia aktif, ini ada antigen, antigen dari tumor gitu ya. Nah, ini kan ada CD28 di sel T, gitu kan. Nah, tapi dia nggak ketemu sama CD80-nya. Justru CD80 ini ketemu dengan CTL4-nya si sel T. Sehingga apa? Ketika dari awal sudah tidak bisa aktif, gitu ya. Atau ketika dia juga di tumor site-nya, ya di tumor site-nya dia bisa kenal bahwa ini antigen ini adalah milik tumor, tetapi ternyata bukan co-stimulasi yang didapatkan interaksinya, tapi justru co-inhibitory gitu. Nah, ini yang apa namanya membuat kenapa sel kanker itu bisa survive ya. Jadi sekali lagi memang konsepnya dulu idealnya ya sel itu dia bisa sel T kita. Makanya ada yang mengatakan sebetulnya mungkin hari ini pun saat ini pun detik ini mungkin di dalam tubuh kita teman-teman dan saya itu mungkin sudah ada calon-calon sel kanker gitu sebenarnya gitu ya. Tapi karena proses ini masih berlangsung dengan bagus, jadi artinya kita punya sel T yang bisa mengenali peptida asing, lalu kostimulasinya juga aktif gitu ya, sehingga calon-calon sel kankernya akan dibasmi, ya akan istilahnya dimusnahkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kostimulasinya hilang, justru malah kostimulasinya itu berikatan dengan yang co-inhibitory, nah akhirnya sel T tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, makanya di sini kalau kita lihat secara detailnya inilah kumpulan protein ya. Jadi sinyal pertama adalah ini. Jadi kalau kita bicara sel T yang di atas gitu ya, permukaan sel T yang di atas, ini adalah T cell receptor ya. Dia akan bisa mengenali antigennya, antigen yang duduk dalam MHC. MHC kayak apa tadi kayak mangkok, namanya kayak mangkok gini kan, nih kayak mangkok gini dia akan nempel di sini. Jadi peptida ini nggak sendirian, dia nggak nempel sendiri apa namanya di permukaan itu nggak, dia harus ditempelkan di mangkok gitu. Nah, ketika ini berinteraksi dia akan nyala. Inilah sinyal yang pertama. Nah, sinyal yang pertama ini istilahnya kalau mobil itu sudah di starter gitu. Tapi untuk dia bisa mobil itu maju, dia harus digas kan. Harus pedal gasnya harus dinyalain juga. Karena kalau cuma nyalain mobil, tapi juga nggak kemana-mana ya percuma juga ya kan. Kan kita pengen mobil itu berjalan. Berarti nyalain dulu mesinnya. Ini sinyal yang pertama. Tapi nanti sinyal kedua tergantung nih. Apakah kombinasi antara yang aktivasi atau inhibisi? Jadi kalau misalnya CD28 ketemu sama CD80 gitu ya. Ini CD80 bisa di tumor sel atau di APC gitu ya. Kalau ini yang ketemu dengan yang ini, nanti gasnya akan berjalan. Tapi kalau ternyata justru CD80 di sini ketemu sama CT. Jadi CTL4 ini adalah permukaannya sel T. Ini namanya imun checkpoint protein, ya, protein imun checkpoint. Kalau ternyata ini justru apa namanya nempel yang ke sini, nggak ada gas. Justru yang dijadi adalah rem. Jadi ketika kita nyalain mobil, kita nggak nyalain gas, tapi kita malah nyalain rem. Ya, apa namanya? Ya kita mungkin standby aja gitu ya, standby. Remnya di engage gitu. Nah, tapi kalau kita bicara untuk tumor cell killing, tentu kita harus bukan berinteraksi dengan yang ini, tapi justru yang ini, yang CD28. Nah, jadi sinyal pertama dari T cell receptor, sinyal kedua dari CD28 ini sebetulnya adalah konsep restriksi. Ya, jadi ketika sel itu harus aktif, dia harus betul-betul spesifik, harus betul-betul yakin gitu. Makanya ada dua sinyal. Jadi nggak cukup satu aja. Tapi kalau kita mau bunuh sel, ini kan akhirnya terlalu banyak pertimbangan. Bunuh nggak gitu kan. Nah, berarti kan harus kita pikirkan bagaimana ini kita bisa gabungkan gitu. Sinyal yang pertama sama sinyal yang kedua. Ya, jadi
jangan berikan kesempatan untuk mikir lagi. Misalnya, oh harus kita pertimbangkan dulu, coba sebentar, jangan langsung ke CD28 nih. Kita aktifkan dulu dengan CTL4 misalnya gitu. Nah, ini kan bisa artinya akan justru menjadi masalah ya, karena kita tahu kita punya sel kanker itu udah musuh yang nyata, harus segera dimusnahkan gitu istilahnya. Nah, oke, jadi ini adalah konsepnya protein-protein yang terlibat dalam aktivasi. Yang ini nggak usah dihafalkan ya, fokus yang ada di sini aja. Oke. Nah, makanya tadi di sini ya, ada sinyal yang pertama ya antigen presentasi dan sinyal yang kedua itu kostimulasi. Tapi yang di sini aja ya. Oke. Nah, memang saat ini ada juga terapi yang menggunakan imun checkpoint antibody. Jadi kalau misalnya nih CTL4 di sel T ya, itu kan dia adalah protein di sel T yang istilahnya kayak jangan dong, jangan dibunuh nih gitu. Jadi misalnya nih sel T begitu dia CTL4-nya nih engage dengan co-inhibitory, si sel T ini jadi nggak aktif. Makanya dikasih antibody yang bisa memblokir interaksi antara CTL4 dengan co-inhibitory ini, gitu ya. Nah, karena ini diblok, akhirnya sel T-nya jadi tetap aktif. Apalagi CD28 dan CD80-nya sudah engage gitu ya. Dua sinyal, sinyal pertama dari sini, sinyal kedua dari sini sudah engage. Nah, jadi ini sudah dipastikan tidak berinteraksi sehingga sel T bisa jalan-jalan untuk mencari sel tumor gitu ya. Nah, ini adalah satu pendekatan. Jadi menggunakan terapi antibodi monoklonal yang bisa mengenali CTL4 sehingga CTL4 ini tidak lagi bisa mengikat co-inhibitory molekul baik di APC maupun nanti di sel tumor. Karena sel tumor dia juga bisa mengenali itu ya, mengenali protein imun checkpoint. Oke. Nah, tapi kita akan menggunakan cara lain, menggunakan sel hidup gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kita mentargetkan sel B ya, sel B limfoma yang mengekspresikan CD19. Memang CD19 itu mayoritas diekspresikan oleh sel B limfoma gitu ya. Oke, makanya jawabannya kita building CAR chimeric antigen receptor T cell ya, CAR T cell namanya. Oke. Jadi ini sekali lagi review ya. Kita akan ini adalah basicnya nih alamiah seperti ini. Ada dua macam protein, protein TCR dan juga protein co-stimulasi ya. Jadi memang ada sistem di sini. Jadi ada kayak misalnya double check gitu istilahnya ya. Nah, kalau dalam kehidupan nyata kan kita juga seperti itu. Misalnya nih kita mau approval gitu kan. Itu kan nggak langsung dari front line gitu kan. Front line cek dulu, oh ya positif. Dia nanti kasih tahu ke atasannya. Atasannya akan ngecek lagi, oke lanjut apa enggak gitu ya. Jadi itu memang kesannya tidak efisien, tetapi sisi bagusnya kita bisa double check. Makanya memang dalam kehidupan itu kita harus bisa ini ya memilah ya. Kapan kita harus betul-betul hati-hati, kapan kita juga harus bisa memangkas birokrasi gitu supaya lebih cepat responnya gitu ya. Disitulah nanti ada banyak-banyak pertimbangan ya. Kapan kita memang harus cepat, kapan kita harus lambat. Jangan kebalik, yang mestinya cepat kita malah lambat, yang mestinya lambat kita malah cepat gitu kan. Nah, makanya konsep adil gitu ya. Konsep adil itu adalah konsep proporsional gitu ya. Oke. Jadi kita tahu kapan ngegas, kita tahu kapan kita ngerem. Jangan hanya ngegas terus gitu kan, tapi juga jangan ngerem terus. Kalau ngerem terus nggak maju-maju kita ya. Nah, apa sih chimera itu? Chimera itu dari bahasa Yunani yang menunjukkan adanya mitologi hewan ya yang campuran. Jadi ini hewannya nggak jelas gitu kan. Jadi gabungan dari berbagai macam hewan dalam satu tubuh gitu ya. Ada ekornya dalam bentuk ini ya naga, badannya ada semacam kambing gitu kan, tapi mukanya itu muka harimau muka singa gitu, bisa terbang gitu, namanya chimera. Nah, lalu ketika kita bicara chimera antigen receptor T cell itu apa sih maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya itu kita lagi membuat chimera ya, suatu protein ya, protein yang mampu apa? Pertama dia mampu mengikat protein target. Targetnya apa sih? Targetnya kan CD19 nih. CD19 kan di sel tumor kan? Nah, berarti kita harus punya protein yang bisa menargetkan CD19, bisa mengikat ya, bisa mengikat binding ya, bisa binding ke CD19, bukan ke CD yang lain ya. Nah, karena target kita adalah sel tumor CD19. Berarti kita harus pikirkan nih protein apa tuh yang bisa mentargetkan itu. Lalu yang berikutnya kita harus begitu mengikat, kita langsung pengen protein itu juga langsung mengaktifkan sel T-nya dengan menggabungkan sinyal 1 ya
Berarti ada komponen protein T-cell reseptor dan juga komponen dari kostimulator, yaitu CD28. Jadi kita harus menggabungkan minimal 3. Ya, kita harus bisa mengenali bisa mengenali tumornya yang mengekspresikan CD19 itu yang satu. Yang kedua harus ada TCR-nya karena TCR itu yang krusial untuk dia jadi aktif kan sinyal pertama. Tapi yang kedua harus ada juga sinyal yang kedua yaitu co-stimulator gitu ya. Jadi nah ini kan berarti ada 3 macam protein yang berbeda harus digabungkan dalam satu protein besar, chimeric namanya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah ini. Jadi kita harus punya ini protein yang bisa mengenali antigennya. Jadi antigennya adalah apa tadi? CD19. Lalu dalam protein ini dia bisa mengenali antigen, dia punya bagian dari TCR ya, dan dia juga punya bagian dari CD28. Sinyal 1, sinyal 2 digabung dalam satu protein plus protein yang bisa mengenali ini terkait antigen. Nah, gimana tuh caranya? Oke. Jadi ini adalah konsepnya ya. Kita akan membuat chimeric ini dan kita harus punya konstruksi. Nah, kalau ingat dari yang sebelumnya, berarti kan kita bisa menggabung-gabungkan ini dengan satu konstruksi kan? Nah, konstruksi ini di level DNA. Nah, oke. Di level DNA, nanti DNA dari masing-masing protein itu kita masukkan ke apa? Ke plasmid. Nah, jangan lupa ya, karet gelang yang kemarin kita bahas ke plasmid. Nah, plasmid itu kita akan masukkan ke virus. Nanti virus nanti itu akan mentransduksi sel T-nya pasien itu sendiri, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kan pasien udah punya sel T, tapi sel T-nya pasien itu kurang aktif untuk mengenali dan membunuh sel tumor. Kenapa? Karena banyak pertimbangan tadi itu. Ketika sel T bisa mengenali, dia tidak bisa aktif gitu. Lagi pula kan sel T ini dia tidak mengenali CD19. Kan secara alamiah CD19 kan milik manusia normal kan. Jadi emang kita nggak punya secara alamiah pasien itu sel T yang mengenali CD19 gitu, ya kan? Makanya kita ajarin. Oke, sekarang saya akan merekayasa kamu supaya kamu mengenali CD19. Tapi kalau sel normalnya gitu, ya itu namanya risk benefit. Ya, karena kebanyakan CD19 itu diekspresikan oleh sel kanker. Oke. Nah, nanti begitu dia mengenali CD19, dia juga kita bangun protein yang bisa mengaktifkan juga. Nah, makanya di sini kita buat konstruksinya dulu nih dalam bentuk plasmid. Oke. Jadi dalam plasmid ini, nah plasmidnya kita harus menggunakan bagian dari protein yang bisa mengenali antigen. Apa itu? Masih ingat yang namanya antibody kan? Ini kan antibody. Jadi antibody itu bisa mengenali target apapun di dunia. Oke. Nah, antibody sendiri itu ada berapa komponen, ya kan? Ada namanya daerah yang variabel dan daerah yang konstan. Konstan itu berarti semua antibody punya. Itu biasanya di bagian apa namanya bagian bawah ya. Tapi di bagian atas itu ada namanya daerah variabel. Variabel ini ada 2 macam komponen lagi, yang komponen heavy dan komponen light, yang berat dan yang ringan. Nah, bagian dari protein ini kan ada gennya. Makanya di sini ada gennya kan? Nih, ada DNA-nya. Jadi di sini ada DNA-nya ya, baik yang heavy ya yang di sini yang warna orange tua dan juga yang light yang orange muda. Nah, gen ini disisipkan ke plasmid. Nah, dapat deh satu bagian untuk yang apa namanya? Gen yang akan menyandi apa? Yang akan menyandi variabel dari antibody. Jadi kita nggak perlu antibody keseluruhannya, cukup yang bagian variabelnya aja, gitu ya. Jadi disitulah rekayasa yang pertama, kita akan apa namanya masukkan komponen yang gen antibody, tapi yang bagian variabelnya aja. Oke, itu satu komponen untuk mengenali target, yaitu kita mengenali CD19. Oke. Lalu yang berikutnya, kita harus punya, masih ingat yang CD28 kostimulasi, ini kita gandeng. Di samping kita nanti punya apa namanya gen yang terhadap yang variabel ini untuk mengenali CD19, kita juga sambungkan dengan protein bagian protein yang kostimulasi. Nih, CD28 kita masukkan di sini. Oke? Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, kan sel T ini kan punya namanya T-cell, apa namanya aktivasi T-cell reseptor. Nah, di sini ada namanya bagian dari CD3 subunit. Ini kita masukkan di bagian yang ketiga. Nah, DNA ini yang akan menyandi 3 macam protein tadi itu kita transfer dengan menggunakan apa? Plasmid. Nah, jadi ini semua, ini sebagai cDNA-nya nih. cDNA-nya, ini plasmid. Lalu kita gabungkan juga dengan
plasmid yang lain untuk membuat membuat lentivirus. Nah, nanti setelah ini kita ditransfeksikan ke sel produser ya, namanya ada 293 misalnya gitu ya. Nanti dia akan memproduksi ini lentivirus yang akan membawa materi ini. Nah, lentivirus ini akan membawa materi ini. Jadi ada 3 gen yang akan menyandi ini kan bagian dari antibodi yang mengenali CD19. Ini adalah kostimulasi dan ini adalah bagian dari sel T reseptor yang untuk aktivasi. Oke. Nah, 3 macam gen ini dibawa oleh lentivirus. Ya, nah, lentivirus ini akan kita gunakan untuk apa? Untuk di sini. Jadi nanti sel manusia ini pasien ya, pasien kanker darah, dia harus diketahui dulu ini bukan cuma asal kanker darah. Kanker darah yang mana nih, kan banyak nih kanker darah gitu kan. Kanker darah yang sel B gitu ya, yang sel B. Nah, nanti setelah itu kita setelah kita aferesis, kita kumpulkan, kita transduksi. Jadi proses transduksi nanti itu diberikan tadi ya virusnya, di harvest, dimurnikan, jadi betul-betul ini nanti kita akan punya sel manusia yang sekarang sudah kita ajarin, kita rekayasa sehingga dia bisa mengenali tadi ya CD19 dan kita berikan balik ke pasien. Jadi pasiennya itu ada sel T-nya sendiri. Nah, jadi seperti ini kan gambarannya ya, ditransduksi. Nah, nanti si sel T akan mengekspresikan ini. Nah, jadi CAR engineer T cell. Oke. Nah, ini bisa mengenali targetnya itu CD19. Nah, jadi gambarannya kalau gambar yang lain seperti ini, gennya kita masukkan ke virus, virusnya akan mentransduksi T cell-nya si pasien sehingga T cell berubah menjadi CAR T cell, chimeric antigen, karena si sel T-nya sudah mengekspresikan reseptor yang nggak alami. Chimera itu nggak alami. Jadi kayak kepalanya singa, buntutnya ada harimaunya, misalnya ada naganya, itu kan nggak alami kan? Makanya disebut chimeric reseptor. Lalu setelah itu diperbanyak di dish, di laboratorium, dikembalikan ke pasien. Nah, nanti kan pasiennya akan punya ini kan, dia setiap ada CD19 positif, dia akan serang. Dan dia nggak akan double pertanyaan. Begitu dia kenali, dia langsung aktif. Nah, ini disebut makanya tidak restriksi lagi. Dia langsung bisa kenali itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sel tumornya mutasi nih, mutasi dia kehilangan CD19 gimana? Ya, berarti nggak berfungsi lagi nanti sel T-nya, yang CAR-T-nya itu. Dan itu bisa terjadi. Jadi dalam evolusinya ternyata sel kankernya berubah sehingga yang tadinya mengekspresikan CD19 tidak lagi mengekspresikan CD19. Dan itu emang tantangan. Itu tantangan. Makanya sel kanker itu kan dia juga dinamik gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita tahu itu berkhasiat? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya khasiatnya harus kita uji. Ya, karena dalam Islam itu, dalam agama kita ada ayat terkenal nih. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan bukti ya kalau kamu mengatakan kebenaran gitu ya. Makanya emang agak menyedihkan ya kalau umat Muhammad ini ternyata sebagian dalam pembuktian itu justru tidak kuat gitu ya. Nah, bahkan dalam hal kesehatan, pengobatan, mereka justru menggunakan metode pembuktian yang tidak jelas gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat nih, ada satu buku ya, di buku sejarah ditulis Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ahli sejarah ya, masa lalu ya, tapi sangat terkenal. Bahkan Mark Zuckerberg itu sempat rekomendasi ya bahwa dia suka tuh baca ini. Ini ada buku sejarah yang sangat terkenal di mana pembukaannya aja itu menjadi buku tersendiri ya, di Muqaddimah namanya. Di Muqaddimah ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Nabi itu diturunkan itu sebetulnya bukan ngajarin kita tentang pengobatan sebetulnya. Nabi itu diturunkan untuk mengajari mengenai syariat, ya, tapi tidak mengajari kita mengenai kedokteran, at-tib, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya kedokteran di masa Nabi itu, ya, itu lebih ke arah adat, ya, atau jibliyah. Jadi atau istilah di masa Arab dulu gitu. Jadi kalau misalnya Nabi menggunakan bekam, Nabi menggunakan madu segala macam, itu sebetulnya memang praktek-praktek yang sudah umum di masa itu gitu. Kan di zaman Nabi belum ada kartisel, belum ada plasmid, belum ada rekayasa genetik, belum ada konsep anestesi gitu kan. Tetapi Nabi mengajarkan syariat. Syariatnya apa? Tidak boleh menimbulkan mafsadat, tidak boleh menimbulkan mudorot. Makanya kan patient safety itu hati-hati
gitu. Nah, itu syariat itu yang Nabi ajarkan, konsep itu yang Nabi ajarkan, bukan masalah teknisnya, ya. Makanya dulu di Baghdad ketika ada satu pasien meninggal, khalifah langsung menyuruh semua tabib, semua dokter di kekhilafahan itu untuk ujian ulang, gitu ya, untuk standarisasi ulang. Kenapa kok ada pasien yang sampai meninggal, gitu ya? Karena apa? Karena ada standar dalam pengobatan itu harus sangat dijaga. Nah, itu syariat itu yang sebetulnya Nabi ajarkan ke kita, bukan masalah teknisnya. Makanya ada hadis yang lain dikenal ketika penyerbukan kurma, Nabi memberikan opini, ternyata nggak berhasil. Dia mengatakan apa? Anda lebih tahu mengenai duniamu. Jadi masalah teknis diserahkan kepada kita. Nah, tapi untuk bagaimana transaksi dilakukan, nah itu Nabi mengatakan jangan menggunakan riba misalnya ya, jangan menggunakan bunga misalnya gitu. Nah, itu syariatnya di situ. Tapi teknisnya terserah kita ya. Itu tergantung kemajuan teknologi. Nah, um, apa namanya salah satu juga ulama ya, ahli apa namanya dalam agama kita, Ibnu Sina itu juga bahkan 1000 tahun yang lalu ya kira-kira itu sudah punya buku juga, Canon of Medicine ya. Dan dia punya syarat-syarat. Ya, jadi untuk mengetahui apakah obat itu berhasil apa tidak, gitu ya, bagus apa tidak, itu bisa dengan dipikirkan aja. Ya, jadi kalau zaman Yunani dulu, gitu ya, Aristoteles dan lain-lain, kawan-kawan tuh mikir aja, mikir gitu kan, kira-kira berhasil apa enggak gitu ya. Tapi mereka nggak melakukan eksperimen. Justru peradaban Islam itu yang pertama kali menganjurkan konsep eksperimen, itu tajribah. Nah, ini bagaimana nih kita bisa mengatakan obat ini berkhasiat? Nah, dia memberikan beberapa rules, gitu ya. Rules-nya ini ada beberapa ya, ada sekitar 7. Pertama harus murni. Nah, kalau kita bicara CAR T cell ya berarti harus jelas selnya harus ada yang sudah di-engineer, murni ya. Tidak ada kontaminasi bakteri, tidak ada kontaminasi yang lain gitu kan, harus murni. Sehingga kita tahu ini yang diuji ini apa gitu ya. Jadi jelas komponen khasiatnya itu apa. Yang kedua harus spesifik penyakitnya. Nah, ini tadi CAR T-cell ini kan yang mentargetkan CD19. Ya berarti kita harus pastikan pasien ini penyakitnya adalah penyakit yang mengekspresikan CD19. Karena leukemia itu banyak banget. Ada AML, ada apa namanya? Ada CML gitu kan, yang lineage myeloid gitu kan, ada yang limfoma. Nah, ini yang mana limfoma macam-macam. Yang limfoma sel T atau limfoma sel B kan gitu. Nah, ini kita harus spesifik gitu ya. Nah, dan juga harus lihat dari sisi waktu karena obat juga bisa apa namanya bisa butuh waktu. Makanya di sini ada konsep prospective study. Nah, jadi diberikan di time zero, lalu kita ikutin. Ya, kita ikutin efeknya gimana, outcome-nya apa? Survival kah? Disease free event survival apa disease free event kah? Gitu kan. Itu yang harus kita lihat. Oke. Nah, cuma Ibnu Sina tidak tidak menemukan semuanya gitu ya. Karena kan apa namanya ulama-ulama kita juga bertahap gitu ya. Manusia itu dalam penemuan juga saling membantu ya. Kita ini kan merupakan akumulasi dari penemuan manusia dari segala macam apa namanya bagian dari dunia saling berkontribusi. Nah, memang Ibnu Sina tidak menemukan konsep bagaimana kita menghitung hazard ratio, bagaimana kita bisa menghitung progression free survival. Konsep statistik memang masih belum banyak ditemukan waktu itu. Kan statistik kan baru di abad ke-20 abad ke-20, abad ke-21 ya, itu dikembangkannya. Jadi tentu kita harus sekarang mengadopsi metode statistik. Nah, makanya di sini tidak mungkin dalam pengujian itu kita tidak menggunakan konsep statistik ya, apalagi kalau kita hanya menggunakan case series itu kan nggak ada statistiknya gitu kan, itu hanya deskriptif aja gitu ya. Oke. Nah, jadi perlu di sini ada namanya randomized control trial. Ini adalah standar ya, apalagi kita mau membandingkan apakah ini efektif apa tidak. Jadi kalau kita lihat CAR T-cell, ya CAR T-cell ini sudah melalui fase 3 clinical trial, gitu kan. Jadi ini adalah obatnya, itu obat hidup, ya. Jadi sel T yang sudah kita engineer, dia bisa mengenali apa targetnya dan dia bisa langsung aktif begitu targetnya di engage, semua proteinnya akan memberikan sinyal, ya kita harus segera meluncurkan misil-misil kita, rudal-rudal kita untuk membunuh sel depan kita, ya karena protein ini sudah bisa mengenali targetnya itu CD19, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah apa namanya papernya ya. Jadi paper ini kita bisa belajar bahwa masalahnya jelas. Jadi kalau kita nulis paper, apa sih research questionnya, research problemnya apa gitu ya. Jadi kalau kita nulis paper nanti proposal, apa masalahnya itu apa? Ya, research questionnya apa? Oh, kita ingin tahu apakah ini sel CAR-T ini memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah ya. Apakah memang betul-betul efektif? Nah, makanya harus ada perbandingan. Oke, masalahnya. Penyakitnya sangat spesifik, large B-cell lymphoma,
gitu ya. Dan yang apa namanya sudah refraktori, jadi nggak respon lagi dengan kemoterapi. Ya, biasanya kan pasien di kemo kan kalau leukemia. Kalau dia remisi itu bagus. Tapi sebagian pasien tidak remisi, justru refraktori. Sel kankernya nggak hilang. Nah, pasien seperti itu yang harus dimasukkan. Berarti ada penyakitnya jelas, kondisinya juga jelas. Obatnya juga sangat ini spesifik ya, namanya ini akseptaben silasual ini sudah menjadi apa namanya contohnya seperti ini. Ini adalah apa namanya obatnya. Lalu harus kita randomisasi. Nah ini ada pasien kita rekrut, lalu kita bagi dua. Bukan pasien yang milih dan bukan dokter yang milih. Jadi nanti apa namanya ada tim yang mengatakan, oke, yang nomor pendaftarannya ganjil mendapatkan obat standar, yang pendaftarannya genap dapat obat baru. Jadi nggak ada sentimen di sini. Ya, namanya konsep randomisasi supaya apa? Mengurangi bias. Makanya kalau uji klinis tidak melakukan fase 3 itu nanti banyak bias di sana gitu ya. Makanya di sini dalam apa teknik pengobatan modern untuk menguji inovasi baru itu berhasil apa tidak ya kita menggunakan teknologi ini. Walaupun kita akui ada kalanya tidak semua pertanyaan itu bisa dilakukan dengan ini. Ya, nanti itu kita mungkin bahasan yang berbeda. Tapi untuk ini kita masih bisa yaitu kita randomisasi. Lalu kita ukur juga, kita sebutkan nanti target ukurannya apa dari awal. Nah, target ukuran efikasinya adalah menghitung berapa banyak pasien yang event free survival, yang akhirnya tidak kambuh lagi, misalnya gitu. Karena setiap obat kan nanti ada kekambuhan kan. Oke, misalnya diobatin, mulai hilang, mulai respon gitu kan. Lalu kapan dia kambuh? Itu dihitung. Berbeda nggak antara grup A dan yang grup B? Gitu ya. Oke. Jadi ini datanya, kalau kita menggunakan ukuran event free survival, ada perbedaan yang signifikan yang bermakna. Ya, jadi ini yang diterapi dengan CAR T-cell, ini dengan standar terapi yaitu dengan bagiannya adalah termasuk apa itu HSCT, jadi bone marrow transplant, ya transplantasi sumsum tulang. Ya itu standar care-nya untuk leukemia memang seperti itu. Ternyata event free survival-nya berbeda. Jadi di sini di time zero semuanya apa namanya semuanya event free gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu gitu kan, ternyata ini ada konsep namanya median event free survival. Jadi median berarti angka 50%, tarik ke kanan, kapan dia ketemu pertama kali? Di sini. Turun ke bawah. Nah, jadi untuk kelompok yang diberikan CAR T-cell, event free survival-nya muncul di sekitar di bulan ya antara ini 6 atau 8, di sekitar 8 lah di sini ya. Kan tarik ke kanan, saya tek di sini. Sekitar bulan ke-8. Tapi kalau dia yang standar care, ambil 50% kan median ya, ambil 50%, tarik ke kanan, turun ke bawah, ketemu angka 2 bulan. Jadi relapse-nya itu lebih lama gitu ya kalau kita berikan CAR T-cell. Ya ini adalah contoh ya, contoh apa namanya bagaimana kita menguji obat inovasi baru ini berfungsi dengan baik. Oke, ya. Jadi itu apa namanya konsepnya ya. Jadi saya tadi sampaikan ini adalah obat relatif baru, gitu ya, relatif baru dalam artian dia bukan bahan kimia yang diminum atau diinjeksi gitu ya, tapi dia adalah sel hidup. Nah, tapi selnya kita rekayasa, gitu ya. Nah, apakah selnya masih bisa hidup bertahan gitu ya? Kalau nggak salah dari data dia masih bisa bertahan sekitar 2 tahun. Karena itu kan sebetulnya selnya dia sendiri dan kita tahu sel T itu hidupnya juga lama. Sel T itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Jadi apa namanya ini istilahnya investasinya ya cukup bagus gitu. Tapi nanti kalau kita bicara masalah biaya itu hal yang berbeda lagi. Gitu. Nah, itu nanti ada konsep HTA itu Health Technology Assessment gitu ya. Nah itu ya. Oke, jadi itu adalah ininya apa konsepnya. Nah, apa yang saya mau lakukan sekarang, kita akan kuis ya. Kita akan kuis. Ada sekitar 5 pertanyaan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. Saya akan kirimkan dulu ininya tautannya ke chat ya. Nanti silakan di apa namanya? Diklik gitu ya. Mestinya semua ini bisa nih. Mana chatnya? Saya akan masukkan ke sini. Jangan lupa diisi nama karena nama langsung poin 80. Oke. Udah secure gitu ya. Jadi teman-teman sekarang udah nggak usah mikir mengenai nilai gitu ya. Nah tentu kalau semuanya apa benar semua itu bisa mencapai angka 100 gitu ya. Saya sih nggak masalah ngasih angka 100 kok. Kadang-kadang ada yang mengatakan
100 itu untuk Tuhan gitu ya. Enggak. Kalau emang benar semua kasih angka 100 ya. Tapi itu mau dari bagian saya aja, kan dosennya banyak gitu. Ya nanti dirata dengan dosen-dosen yang lain ketemunya berapa ya. Oke, silakan diklik, sudah saya masukkan di chat. Saya kasih waktu 10 menit. Sekarang ini kan 10.58, ya saya bulutin sampai jam 11 lah. Nanti 11 lebih 10 menit saya akan balik lagi, kita akan review bareng. Tapi saya bisa monitor sih. Ternyata kalau ternyata 5 menit lagi udah jawab semua selesai ya, nanti kita bisa lebih cepat ya. Makin cepat makin bagus ya. Nanti kita bisa punya waktu lebih lama kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke? Ada yang kesulitan untuk mengunduh? Bisa ya? Gampang kan? Oke, ini Google Form biasa. Jadi nanti silakan dilihat. Oke? Pak izin Pak. Ya, ada tadi pertanyaan? Pak, Ya. iya enggak bertanya sih Pak. Pak, saya kan daerah saya agak sedikit sulit nih Pak. Boleh nggak mungkin agak minta keringanan waktu Pak? Karena saya itu lumayan susah sinyal. Tapi dicoba dulu, Dok. Dicoba dulu aja. Ya, saya Bisa nggak? coba dulu Pak ya. Bisa Ah, sih Pak. Maksudnya kadang-kadang Google Form di sini dia agak ah, rumit. Mungkin kalau kayak di Jakarta enaknya Pak. Kalau di daerah pelosok ini itulah kesusahannya. ya. Gak apa, Dok. Apa namanya? Waktunya 10 menit. Jadi coba aja. Apa namanya? Dead risky ya. Oke, nggak apa nanti kalau misalnya. Tapi minimal yang pertama bisa diisi ya. Itu kan nama. Jangan sampai miss gitu ya. Mudah-mudahan bisa sih. Insya Allah bisa. Oke. Karena kalau Zoom ini bisa, ini kan Zoom kan banyak ini ya, banyak video ya. Ini kan yang teks aja. Teks mestinya nggak sulit. Ya. Oke. Oke. Ada yang kesulitan lagi? Nggak ada ya. Coba dulu. Oke. Saya akan bisa pantau juga teman-teman. Oke, ini sudah jam 11. Kita jam 11 lebih 10. Insya Allah saya akan balik lagi.
Oke, baru 11 ya. Belum semuanya nih kayaknya nih. Berapa sih pesertanya? 17. Oke, masih ada 6 lagi. Sebenarnya nggak gitu susah kan? Insya Allah enggak lah. Nggak susah tapi harus hati-hati, Pak. Terus hati-hati. Nah, punya jebakan ya kayaknya ya. Kata harus dibaca benar-benar, Pak. Biar nggak Oh keluar. iya iya oke oke. Ya bagus lah kalau gitu. Serius berarti. Ya coba kita tunggu deh. Kita tunggu ya. Rizky terkirim kok dok. Jadi apa namanya nggak ada masalah. Putri Julia juga malah 2 kali ya. Nah, kirim. Soalnya memang mungkin ini ya. Waktu ngirim nggak ada notifikasi ya. Send apa enggak ya. Jadi nggak sure. Oke, berapa nih? Per sekarang sudah masuk 15. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Ke papa kalau misalnya keliru, nanti kita ini apa namanya? Karena semangat saya kalau belajar itu yang penting paham. Oke, penting paham. Sebenarnya nanti kuncinya di penelitian ya. Jadi sebenarnya kan kuliah ini kan sebagai pengantar aja supaya ini nggak ngeblank gitu. Tapi itu bukan menjadi nilai tersendiri. Kalau S2, S3 itu kuncinya di penelitian. Ya, penelitiannya nah itu yang harus apa namanya dipastikan sesuai dengan kaidah dan hasilnya juga apa namanya bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Oke. Atas nama Dr. Andalusia. Sebentar. Andalusia. Oke. 17 respon. Individu. Oh, ini caranya gimana nih? Kok tahu masing-masing ya? Jadi window-nya kecil. Dokter apa? Andalusia ya, Dok? Iya, Pak. Di sini sudah submit sih tulisannya. Oh, sudah. Kalau sudah mesti sudah. Cuma di sini sih masalahnya nih saya juga nggak tahu nih gimana gedeinnya. Mestinya sih udah. Oh, ini kelihatan nih. Oke, satu sih ketiga. Sudah ya, Pak. Hmm. Oh, udah. Ya, 17 respon. Berarti sudah semua ya? Oke, baik. Coba kita bahas seperti sekarang. Atau ada yang masih belum merasa kirim? Udah semua kan? Oke, kalau bisa belum protes aja. Oke, berarti kalau nggak ada protes kita bisa lanjutkan. Oke, mana ini? Share. Oke. Ya, jadi 17 respon ya sudah masuk. Oke, nah sekarang kita mulai yang pertama. Iya, yang pertama adalah, oke pertanyaannya, sel limfosit yang memiliki kemampuan membunuh sel lain adalah apa? Adalah sel T sitotoksik ya, sel T CD98 sitotoksik. Alhamdulillah 70% korek gitu ya. Oke, makasih. Nah, jadi emang kalau yang sel T helper itu lebih untuk membantu sel T atau membantu sel B ya. Dia sebagai koaktivatornya ya. Kalau sel B tidak akan mungkin membunuh sel karena dia produksi produksi antibodi. Sel makrofag bisa, dia bisa fagositosis tapi dia bukan limfosit ya, dia myeloid gitu ya. Dan juga natural killer cell dia memang bisa membunuh tapi sekali lagi dia di kelas myeloid ya, bukan limfosit. Karena pertanyaan saya adalah sel limfosit. Oke? Ya. Jadi itu ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Nah, ini yang berikutnya. Fungsi antivirus dalam pembuatan CAR T-cell. Jadi sebetulnya untuk mereview juga yang kemarin ya. Kan ada konsep bagaimana mendeliver materi genetik ke sel lain gitu ya. Kalau kita mendelivernya itu ke sel apa namanya? Ke sel apa misalnya sel lain gitu ya, itu namanya kan transfeksi ya, plasmid kita apa transfeksikan itu ke sel gitu ya. Nah, tapi kalau apa namanya transduksi itu spesifik. Jadi plasmidnya itu kita minta virus yang masukkan. Nah, itu namanya konsepnya transduksi.
sama-sama ke sel ya. Cuma bedanya kalau transduksi itu kita menggunakan virus untuk memasukkannya itu ke dalam sel. Sementara kalau transfeksi itu kadang-kadang kita bisa minta bantuan lemak, kita bisa bantuan dengan listrik ya namanya dengan elektroporasi misalnya gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya atau liposom misalnya gitu ya kalau kita bicara transfeksi. Kalau transformasi itu kita masukkan materi genetik ke bakteri. Itu namanya transformasi ya. Jadi makanya yang tepat ya alhamdulillah separuh lebih ya. Sudah tepat namanya transduksi ya. Dan tidak menimbulkan mutasi. Alhamdulillah nggak ada yang ada juga yang satu milih ya. Menimbulkan mutasi pada sel kanker enggak. Jadi sel kankernya tidak akan dibuatkan mutasi, tapi kita akan apa namanya merekayasa sel T-nya ya, bukan sel kankernya. Oke. Yang berikutnya menurut Ibnu Sina ya, yang kita apa pengujian semua syaratnya benar semua. Ya, jadi kita harus pastikan obat yang diuji harus murni, gitu ya, tidak bukan campuran. Yang kedua, karena kalau campuran kita nggak tahu ini efeknya yang mana nih, gitu kan? Oh dari obatnya atau dari yang lain, gitu kan? Makanya kalau di BPOM itu harus jelas produksinya juga harus murni, kemurniannya berapa persen, misalnya gitu ya. Penyakitnya juga harus spesifik, dampak dipantau. Makanya kalau dalam uji klinis ada namanya prospektif ya, karena kita melihat nih berapa lama dia akan disease free. Berapa lama dia akan survive, akan hidup, berapa lama dia akan kambuh. Nah, pokoknya dipantau gitu ya. Jangan cuma dilihat, oh tumornya mengecil gitu ya. Karena kita tahu kalau kanker itu tumornya memang mengecil, tapi kambuhnya juga cepat banget gitu ya. Makanya begitu mengecil kita harus ikuti terus ya. Tetap kecil tapi hilang atau jangan-jangan dia kambuh. Efek obat juga akan secara konsisten maksudnya gini. Jadi ketika diuji klinis berbagai tempat itu hasilnya kurang lebih sama. Nah, itu ya. Jadi itu ada konsistensi di sana, berarti mekanismenya jelas. Yang berikutnya dalam menggabungkan semua ini, kan itu materi genetik ya, kita rekayasa buat kamera kan, dari berbagai macam protein yang menjadi protein. Yang pasti alhamdulillah saya senang tidak ada yang pilih karet gelang. Oke, good. Jadi tidak ada yang pilih karet gelang. Tapi yang saya cari adalah memang plasmid ya, bukan enzim tag, bukan enzim reverse transcriptase. Itu kan kalau kita bicara untuk PCR, kita bicara untuk melihat ekspresi mRNA, itu kan pakai reverse transcriptase. Tapi kalau kita ini medianya, vektornya kita menggunakan plasmid. Ya, ingat yang kuliah yang sebelumnya mengenai rekayasa genetik rekombinan. Dan yang terakhir, nah ini kecuali ya kecuali ada kata kecuali. Jadi dalam konstruksi kamera tadi itu semua komponennya pasti ada 3 macam komponen yang utama. Itu apa? Menyandi rantai variabel mengenali CD19. Jadi kan itu dari gen antibody kan. Jadi antibody kan pasti antibody kan protein. Setiap protein pasti ada gennya kan. Nah, kita ngelihat dari antibody itu ada beberapa macam bagian. Kita ambil bagian variabel chain-nya aja, rantai variabel yang mengenali CD19. Itu yang kita perlukan. Berarti yang ini berarti oke. Ini bukan jawaban, karena ini dia yang kita perlukan. Apalagi kita perlukan gen yang menyandi protein kostimulasi. Nah, ya kan supaya dia cepat aktif, begitu dia nempel dia langsung aktif. Plus juga gen yang menyandi CD3 domain aktivasi dari TCR, ya, dari T cell receptor. Nah, kecualinya apa? Kita tidak butuh yang ini. Gen yang menyandi antigen CD19 ini justru enggak. Jadi rekan-rekan ya, aduh, ini hampir separuh. Oke. Apa yang mau kita kenali kan antigen CD19 ya kan. Jadi kita perlu yang ini, yang biru ya. Jadi gen yang menyandi rantai variabelnya yang kita masukkan gitu. Tapi kalau antigennya enggak, itu kan kita mau mentargetkan antigen gitu ya. Ngikuti nggak? Coba ini saya tampilkan lagi ya ininya ya, presentasi yang tadi ya. Mana tuh ya presentasi saya? Nih. Ups. Nah, kelihatan nggak ininya? Nah nih. Jadi ini sebetulnya bukan CD30 ini materi karya yang lain. Ini antibody ini itu mengenali yang permukaan tumor. Jadi mungkin yang ini, sebentar. Ini gambar yang lebih bagus. Nah ini, oke. Jadi kan kita mau mentargetkan CD19. Jadi yang ada di dalam konstruksi genetik kita bukan gen yang menyandi CD19, tetapi apa? Tetapi antibody ini. Jadi ini ada antibody yang bisa mengenali CD19 nih. Yang birunya adalah protein antibody yang mengenali CD19. Jadi kita tidak memasukkan gennya CD19 ke dalam konstruksi CAR kita. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ini agak tricky, jadi agak tricky ya. Karena ada istilah CD19-nya. Tapi sebetulnya yang dicari adalah
gen yang menyandi bagian dari antibodi mengenali CD19 gitu. Tapi kalau CD19 ya enggak. Ya, ini emang inti dari kuliah saya tadi itu di situ sebetulnya ya. Oke. Ada yang masih ini kurang jelas silakan. Karena itu konsep dari CAR T-cell di situ. Oke. Jadi kita tahu apa itu CAR T, komponennya apa aja, itu kan bagaimana nguji efikasinya. Jadi itu satu rantai bagaimana kita melakukan inovasi dalam terapi. Dan sekarang ini emang lagi dikembangkan CAR T-cell untuk solid tumor. Ya, kalau ini kan untuk kanker darah. Kalau solid tumor mungkin bisa jadi lebih rumit gitu ya, karena banyak co-inhibitory, ada co-stimulasinya juga lebih kompleks gitu ya dibandingkan yang apa namanya kanker darah. Oke, ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya yang mengenai kuis tadi atau hal yang lain? Silakan. Tumben nggak ada yang nanya. Berarti udah jelas semua. Biasanya kan banyak buat pertanyaan. Ya udah ini ya, udah mau tahun baru soalnya ya, udah mikir punya rencana kemana gitu. Tapi sebenarnya sebelum kuis saya pengen nanya Pak. Oh, oke, boleh silakan. Bentar deh Pak. Ya ya, silakan. Tadi kan untuk apa tadi namanya? Simera ya Pak ya. Chimera. Kamera tadi itu kan kalau tadi lihat dari apa tahapan-tahapannya tadi kan nanti kan dia dipilih ya Pak ya berarti selnya. Iya nggak sih Pak? Dipilih nggak si sel T-nya itu terus nanti diambil dari darah terus dimasukin lagi dikembalikan lagi untuk dimasukkan kembali gitu bukan sih Pak tadi kalau lihat dari gambar Ya, yang ya. dijelaskan. Nah, tapi tadi saya lihat ada bagian yang dia diperbanyak di apa tadi ya, yang kayak untuk objek lah ya. Oh, bukan gelas bekas. Apa sih namanya Pak yang cawan itu Pak? Yang mana? Lupa Coba namanya. saya tampilkan ya. Tadi ada gambar yang kayak yang ada agarnya itu ya. Yang tadi di banyak sebelumnya. Yang ini? Nah, apa sih Pak? Mana ya tadi? MHC. Kayaknya tadi yang dia diperbanyak. Nah, ini nih Pak, millions of chart cell ini. Berarti kan dia tadi diperbanyak sebelum akhirnya ntar dimasukkan kembali, Ya, diinfuskan gitu kan ya Pak ya. betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan, sampai sebanyak apa kita harus itu kan berarti kan dia ditumbuhkan kembali, dikembangbiakan kembalinya itu kan ya Pak ya, si Ya. sel T-nya itu sampai berapa banyak untuk bisa mengendalikan si apa namanya untuk mentarget si sel kansernya itu sih Ya. Pak. Ya. Makasih. Ya, makasih. Ya, betul, Dok. Jadi emang dari pasien kita ambil sel T-nya dulu. Jadi dari awal kita sudah spesifik mengambil sel T. Oke. Nah, sel T-nya lalu kita rekayasa. Nah, hasil rekayasanya idealnya kita pilah lagi sel T mana yang sudah berubah, sel T yang masih belum. Karena kan nanti ada efisiensi rekayasanya. Tapi kalau menggunakan virus itu biasanya rata-rata sih di atas 70%. Nah, daripada nanti kita akan ada tambahan apa namanya step untuk milah lagi, kayaknya kalau saya perhatikan orang udah nggak milah lagi karena dari berbagai macam eksperimen rata-ratanya di atas 70% dan itu cukup bagus. Cuma nanti kalau berapa jumlah jutanya, pasti juta Dok, berapa puluh jutanya itu dihitung per berat badan tentunya dari apa tubuh si pasien berat badan. Cuma saya nggak gitu ingat jumlah persisnya berapa. Apakah 10 juta per kilo atau berapa gitu ya itu saya nggak ingat pasti. Nah, tapi angka tadi itu mungkin bisa diambil dari data preklinis. Kan kita punya model pada mencit ya mencit yang kita model dia punya kasus darah gitu ya. Lalu kita ekstrapolasi berdasarkan berat badan mencit, berarti kalau manusia berarti berapa kali lipat gitu. Tapi memang jutaan ya. Jadi mungkin sekitar puluhan juta sel CAR-T yang harus dimasukkan kembali gitu. Nah, sekarang sih teknologi yang terbaru itu sudah closed system. Jadi kita udah kayak ada box gitu ya, ada box. Itu di situ kita masukkan sel T manusia, lalu kita injeksikan, transduksikan apa namanya si virusnya, udah nanti dia muter-muter sendiri itu. Jadi itu sudah kita kasih suhu yang hangat,
kita udah kasih cara penggantian media yang rutin gitu ya. Udah itu nanti ada monitoring juga. Ketika jumlah selnya bertambah kan absorpsinya mungkin berubah tuh. Nah itu nanti bisa dimonitor. Itu perlu waktu sekitar mungkin 2 minggu untuk memperbanyak sel tadi itu. Tapi memang pada ujungnya perlu dihitung lagi ya, minimal berapa juta gitu ya per berat badan. Karena itu nanti ada ukurannya. Memang saya nggak sampaikan detailnya, tapi di literatur memang apa namanya cukup detail juga, terutama dari data praklinis ya, data praklinis gitu ya. Berarti ada rumusan tersendiri ya Pak ya nanti Oh untuk ya, ya, memasukkan kembalinya itu ya. betul, betul. Terus untuk evaluasi kapan bisa diberhentikan itu penggunaan untuk jatuhnya apa itu Pak ya, kayak transfusi sel T gitu ya Pak ya kalau saya bilang gitu. Itu Ya. kapan bisa diberhentikan gitu? Tidak dihentikan dok, diinjeksi langsung dia hidup sendiri. Berarti cuma sekali itu aja Pak? Yes, sekali itu aja. Karena kan sel tubuh kita, kan sel T kan cukup lama hidupnya kan. Jadi dia apakah dia di dalam tubuh juga dia akan memperbanyak diri dengan sendirinya secara alamiah nantinya? Nah, harapannya iya. Cuma ini kan sel T yang sudah terdiferensiasi kan, yang sudah Iya. mature kan. Nah, kalau sudah mature dia biasanya nggak replikasi lagi, gitu. Gitu. Jadi ya apa namanya, kita hanya berharap hidupnya agak lamaan, gitu. Minimal outlast sel kankernya, gitu. Jadi misalnya nih kan sekarang data terlama itu sekitar 5 tahun ya, 5 tahun dan apa namanya survivalnya cukup bagus sih, sekitar di atas 70%. Berarti tetap harus ada evaluasi untuk ngikutin si pasien yang udah menggunakan terapi ini dong, Pak. Oh iya, ya. Jadi kan emang sebetulnya alternatifnya apa sih? Kan ini kan rantai pengobatannya gini dok. Kalau untuk kasus sel B ya, sel B limfoma itu pasti kemo dulu, ya kan kemo. Kalau kemo itu ternyata sudah remisi, selesai berhenti. Itu karena bagus. Karena apalagi anak ya. Anak itu uniknya lebih lebih promising daripada dewasa sih kalau kita bicara kanker, ya kan. Nah, cuma sebagian anak itu setelah kemo itu nggak ada pengurangan jumlah sel kanker, ya, mesti refraktori gitu. Nah, pasien seperti ini yang menjadi target yang bisa diindikasi untuk CAR-T ini. Karena apa? Alternatifnya dia bone marrow transplant. Nah, kalau kita bicara bone marrow transplant, kan ada 2 kemungkinan tuh, autologous atau allogeneic gitu kan. Nah, tergantung rumah sakitnya, ketersediaannya yang mana gitu. Tapi kalau ternyata nih dari sisi apa namanya tingkat keganasannya mungkin itu ada skornya juga sih. Nah, itu bisa diperhitungkan kalau emang diperkirakan bone marrow nggak akan membantu atau cari donor yang mungkin susah. Nah, berarti kan perkirakan bisa menggunakan CAR-T ini gitu. Jadi CAR-T ini bisa menjadi semacam solusi. Tapi emang kalau saya bicara dengan dokter anak, eh, kalau dibandingkan dengan bone marrow transplant itu perbedaannya emang tergantung dari disease burden-nya sendiri gitu. Karena kalau disease burden-nya memang berat gitu, apapun memang terapinya agak berat gitu. Jadi mungkin hampir sama, tinggal pilihannya aja yang mana, gitu, yang mana lebih available. Terus saat ini kan memang CAR-T di Indonesia belum banyak dilakukan, tapi rencananya sih di Darmais nanti akan kita kembangkan. Ini lagi nunggu approval juga nih dari Komisi Etik, karena ini kan kita mau evaluasi juga. Jadi nanti namanya itu penelitian berbasis layanan. Jadi nanti betul-betul kita akan bandingkan mereka yang dengan standar biasa, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang, sama dengan CAR-T ini. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang untuk tahap 1 itu kan untuk sinyal 1 Pak, yang untuk di kameranya itu kan pada dasarnya itu sel T itu harus harus diaktifasi kan Pak. Ya. Nah, diaktifasi itu terus kemudian nanti cuman kendalanya adalah beberapa penanda itu sifatnya tidak spesifik ke sel kanker, tapi juga bisa dimiliki oleh sel normal kan Pak. Nah, kayak misalnya CD19 itu. Nah, berarti Pak, apakah memang kamera itu pada dasarnya adalah kayak rekayasa protein
peptida untuk mengaktifasi si eh, sinyal satu tadi. Hmm, ya. Jadi dia memang dibuat untuk karena kalau misalnya di sinyal satunya tidak aktif kan berarti sel sel T naifnya itu tidak bisa berubah, tidak bisa jadi aktif kan Pak. Berarti kuncinya adalah pada saat kamera itu kita konsepnya adalah bagaimana memaksa sinyal satu itu dalam tanda kutip kita memaksa dia untuk aktif gitu Iya, Pak. iya betul. Oh, oke. Iya, karena secara Dengan alamiah, cara membuat ya, karena kalau di alam tuh nggak ada gabungan protein dari apa bagian dari antibodi, bagian kostimulasi, bagian dari TCR itu kan terpisah-pisah kan dalam sel kan terpisah-pisah oh, lokasinya ya kan. Nah, tapi kita rekayasa semua digabung jadi satu. Supaya apa? Begitu nanti satunya engage, ya kan bagian antibodi itu engage ke antigen gitu kan yang CD19 itu karena dia sudah ditempel di apa namanya satu rantai dengan kostimulasi dan juga dengan TCR itu langsung aktif semua langsung otomatis turn on gitu gitu. Karena kalau kita bicara di alam masing-masing tiga ini kan saling ngecek gitu, ini betul nggak kita apa namanya benar. Dan kalau secara alamiah kita itu nggak punya eh, apa sel T yang mengenai CD19 kita nggak punya, secara alamiah nggak punya karena CD19 kan ada di tubuh kita. Dan sel T itu nggak boleh mengenali protein yang ada di kita sendiri kan? Gitu. Makanya kita rekayasa, kita paksa nih untuk jadi nggak alami. Berarti kalau semua orang mengatakan, wah ini pengobatan ini nggak alami dong, nggak bagus gitu. Ya saya selalu bilang, pengobatan alami itu nggak selalu bagus kok. Banyak juga yang mudorotnya. Makanya kita masak itu kan sebetulnya untuk menghilangkan bakteri dari makanan. Kalau kita mau alami, daging segar lah gitu kan misalnya gitu. Jadi nggak semua yang alami itu bagus ya. Nah, karena alami tadi menurut kita kurang efisien, makanya kita paksa tadi itu. Tiga komponen protein yang terpisah-pisah itu kita jadikan satu. Nah, gimana jadiin satunya? Kan kita punya, kalau kita tahu protein pasti ada gennya kan. Nah, gen kan lebih ke DNA kan. Nah, DNA kan mudah kita copy paste, cut and paste malah sebenarnya bukan copy and paste, tapi cut and paste. Jadi kita potong-potong, terus kita sambungin lagi, masukin ke plasmid, dan kita minta apa namanya virus nih untuk mendeliver plasmid kita ke sel yang kita inginkan, yaitu apa tadi? Sel manusia, sel T. Gitu dong. oke. Terus satu lagi Pak, maaf. Ya, apa? Saya ada kemarin ada bahan dari Pak Restu juga itu Ya. kalau kalau ini saya baca itu ada dalam untuk sel kanker itu dia ada yang punya beberapa sel penanda. Itu berarti kalau misalnya untuk sel penanda yang beberapa itu berarti kita bisa juga kombinasi gitu ya Pak, ngambil dari beberapa jenis apa sel penanda itu terus kemudian diambil ke variabel yang antibodinya itu untuk dimasukkan sebagai kombinasi peptida itu. Betul. Oh, oke Pak. Bisa banget, bisa banget. Ya. Dan makanya kalau sel solid itu lebih susah, Dok. Karena dia lebih bervariasi, jumlahnya juga beda-beda gitu. Makanya keunikan dari tumor darah itu kan markernya itu kan relatif lebih sedikit dibandingkan kanker yang lain kayak kanker solid ya, payudara, kolorektal, paru itu lebih lebih rumit lagi gitu. Nggak ada yang dominan gitu istilahnya, Dok. Tapi kalau di sel kayak di leukemia tuh pasti ada satu atau dua aja yang dominan. Sehingga targetnya gampang gitu kan. Makanya CAR T-cell itu memang secara historical dia milih model limfoma karena limfoma itu kan jelas. Mungkin kalau nggak CD19 mungkin CD20 gitu kan. Jadi nggak banyak yang mau ditargetin. Nah, sementara kalau kita bicara solid tumor gitu ya, itu macam-macam dan masing-masing itu mungkin sekitar 20%, 10% gitu. Artinya kan kalau kita mau buat pabrik kan terlalu banyak nanti yang harus ditargetin kan. Itu nanti dampaknya ke cost itu nanti, Dok. Masalahnya di situ kalau kanker solid itu. Makanya juga Oh, makanya kalau kita bicara ada orang yang mengklaim obat ya, obat sapu jagat ya. Ini bisa anti kanker tuh semuanya, saya pasti nggak percaya. Karena kanker tuh sangat bervariasi, terutama kanker solid. Gitu. Jadi nggak ada namanya sapu jagat untuk kanker tuh nggak ada. Kecuali kemo ya, karena dia targetnya sebetulnya kan pembelahan sel. Ya kan? Sehingga dampak kemo apa? Rambut rontok, gitu kan? Gusi apa berdarah misalnya gitu kan? Atau mungkin diare. Karena memang
dia akan juga menghancurkan sel-sel normal yang aktif berproliferasi gitu ya. Hmm. Kalau kaitannya ke sel punca apa, Pak? Nah, kalau sel punca, kalau kita bicara konsep kanker, dia adalah moyangnya memang. Dia sumbernya. Karena kan sel kanker itu kan akumulasi mutasi genetik kan, gitu. Nah, mutasi genetik itu dia terjadinya di sel punca. Nah, masalahnya sel punca itu termasuk sel yang nggak gitu aktif dalam bereplikasi. Dia akan membuat turunan yang aktif membelah dia itu turunannya, bukan dia sendiri. Turunannya aktif membelah diri, bermetastasis gitu ya. Tapi dia sendiri itu awet gitu. Dia tuh nggak kemana-mana. Nah, karena dia termasuk yang tidak banyak bereplikasi, berarti dia tidak begitu apa ya, tidak begitu rentan dengan kemo. Karena kemo itu akan bagus kalau sel itu kan aktif. Jadi ketika satu aktif bereplikasi, berarti kan DNA-nya kan direplikasi kan. Nah, kalau misalnya sel udah mereplikasi, dia itu udah komit dok. Dia itu nggak bisa berhenti tengah jalan. Dia harus selesai dalam waktu kurang dari 20 jam. Gitu. Nah, ketika banyak di kerusakan, kan dia jadi panik kan. Waduh, banyak banget nih kerusakannya. Tapi dia nggak mau berhenti. Dia nggak bisa berhenti. Jalan terus gitu. Nah, akhirnya mati kan. Tapi kalau sel punca, karena dia itu woles, santai gitu kan, nggak kemana-mana. Oh, ada kerusakan nih. Yaudah, benerin. Mungkin nggak buru-buru dia. Dia nggak ada target harus selesai replikasi. Itulah sel punca kayak gitu. Sel punca kanker kita bicara ya. Bukan Ya, sel punca CSC yang, ya, Pak. yang normal. CSC. CSC itu gitu. Dia punya all the time they can spend gitu kan. Mau serang apa? Saya mau diserang pakai apa? Pakai misil, pakai rudal, pakai racun. Ya udah saya perbaiki sendiri. Oh, ada racun datang, saya keluarin lagi kan. Mereka punya proton pump juga kan. Dia punya transporter juga yang dia bisa ngeluarin lagi materi-materi racun tadi itu. Karena dia woles tadi itu. Nah, tapi begitu dia produksi sel kanker baru, nah ini anakannya ini yang bikin heboh gitu. Tapi dia sendiri nggak kemana-mana. Nah, makanya emang salah satu target penelitian terapi kanker itu bagaimana mentargetkan itu si sel puncanya itu gitu. Jadi kamera sendiri itu dia ngaruh nggak, Pak, ke CSC-nya sendiri? Nah, itu sebetulnya mungkin enggak, karena kan tergantung kameranya ya. Kan kameranya kalau dia mentargetkan CD19 kan, gitu. Hmm. Kalau sel puncanya juga punya CD19, dia pasti akan terbunuh juga. Oh. Makanya kita berharap sel T yang sudah kita buat kameranya tadi itu, dia hidupnya lamaan daripada pool kanker yang ada, gitu. Karena kalau dia ternyata hidupnya cuma pendek, setahun udah mati, udah belum habis nih pool kankernya, ya akhirnya kankernya bisa ini. Tapi kanker juga ada sebagian resistensi. Jadi dia karena evolusi ya, yang tadinya dia punya CD19, CD19-nya hilang. Gitu. Nah, kalau 19 hilang kan akhirnya nggak bisa ditarget sama kamera tadi itu, sama CAR-T udah nggak bisa lagi, gitu kan. Ya, itu bisa menjelaskan mengapa kesembuhannya tidak 100%, gitu. Itu yang kalau kita dari grafik ya tadi kan agak turun kan, agak landai kan. Karena kalau ideal di mana? Idealnya 100% dong. Semua apa namanya sampai 5 tahun gitu kan. Nah, tapi karena tadi kan ada sebagian yang resisten gitu ya akhirnya. Tapi dibandingkan sama yang standar masih lebih bagusan gitu ya. Minimal di uji klinis. Oke. Berarti kalau kita bilang secara konsep sebenarnya penggunaan kamera untuk menyasar pada CSC ini pun memungkinkan ya Pak. Tetapi ada banyak variasi tadi yang oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama dong. Ada lagi? Izin Pak mau bertanya. Oke, silakan. Untuk terkait untuk kasus kanker paru kan suka telat ya Pak ditemui ya. Nah, biasanya baru ketemu tuh di stadium udah lanjut ya Pak ya, stadium 3, stadium 4 yang banyak banget udah jadi momok deh di dunia yang tidak bisa dibantu gitu. Ya. Itu gimana untuk perkembangan keilmuan terkini apakah tidak dapat penemuan diagnosa dininya apakah sulit secara yang CSC itu atau untuk terapinya kemajuan tentang terapi yang CAR-T ini gimana sejauh ini gitu. Ya. Ya, pertama kalau kanker paru emang sulit ya, emang sulit karena dari sisi apa namanya organnya sendiri itu kan
apa ya, istilahnya tuh itu rongga itu kan dia selalu kembang kembang kempis gitu ya, si paru itu. Dan kita tuh nggak terlalu punya banyak saraf tuh di sekitar paru. Karena kalau ada banyak saraf kita pasti sakit. Setiap kita kembang kempis kita kesakitan. Kalau kalau makanya jumlah saraf itu nggak banyak. Nah tapi karena jumlah saraf itu nggak banyak, akhirnya kan kalau ada misalnya massa kita nggak terasa sakit kan, nggak ada terasa nyeri gitu. Jadi akhirnya kita emang susah nih untuk mendeteksi ada sesuatu yang growing gitu, ya kan? Nah itu dari sisi diagnosa emang nggak mudah. Memang ada beberapa modalitas ya, misalnya pakai low dose CT misalnya. Jadi medical check up, tapi ditambahkan ya kalau medical check up kan tes darah tuh biasanya ya kan atau tes pap smear. Nah, tapi di sebagian negara mereka memberikan low dose CT. Jadi CT scan tapi yang low dose gitu. Tapi ternyata juga itu masih belum memuaskan untuk bisa menemukan yang apa namanya massa tadi kecil itu. Jadi kalau deteksi dini itu masih banyak inilah masih banyak penelitian kalau di situ. Kalau dari si terapi kita sekarang sudah tahu bahwa terapi kanker itu yang paru ya. Kalau dulu kan sebenarnya pasti kemo, ya kan? Kemo itu paling banter mungkin 2 tahun ya. Mungkin separuh lebih itu meninggal kurang dalam 2 tahun. Ya, saking cepatnya. Kanker paru itu masih cepat. Tapi sekarang sudah mulai naik. Jadi sekarang itu mungkin kita bisa nemu sekitar, jadi gini, 2 tahun separuh. 5 tahun bisa dibilang hampir nggak ada. Mungkin dengan 1% atau 2% gitu. 5 tahun. Ya, yang masih hidup. Tapi sekarang dengan terapi, 5 tahun tuh bisa mungkin mendekati 15%. Udah di atas 10%. 10% dan 15%. Jadi sudah mulai agak banyak nih orang yang agak panjangan nih hidupnya. Kalau dulu kan 5 tahun bisa nggak kedengaran kan, karena mereka itu sudah meninggal di dalam 2 tahun. Tapi sekarang sudah. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kita tahu kanker paru kan punya beberapa variasi genetik. Nah, variasi genetik itu bisa ditargetkan. Jadi ada bahan kimia khusus ya, small molecule namanya. Dia bisa mentargetkan mutasi-mutasi tertentu gitu pada sel kanker. Makanya kalau di BPJS itu standar untuk pemeriksaan genetik. Genetik si kankernya itu apa mutasi di mana? Nah, yang umum itu mutasi gen EGFR. Kalau dia mutasi positif, itu obatnya bukan kemo, nggak boleh di kemo. Dikasih obat ini kayak pil aja. Jadi pasien nggak harus di bangsal, dia bisa pulang ke rumah. Nanti sama BPJS disediain 1 box gitu, diminum tiap hari, gratis. Sampai kapan? Sampai progres gitu. Nah biasanya progres itu setelah sekitar mulai 2 tahun progres tuh. Nah itu ganti obat lagi gitu ya. Tapi sudah banyak membantu minimal pasien nggak kemo. Kalau dulu kan harus kemo kan, tapi sekarang tes dulu genetiknya. Nah itu mungkin ini. Dan juga imunoterapi juga lumayan bagus. Yang tadi saya cerita secara sekilas mengenai imun checkpoint terapi itu juga dipakai di kanker paru lumayan banyak. Makanya sekarang lagi ada penelitian kombinasi antara imun checkpoint terapi, imunoterapi dengan small molecule inhibitor tadi itu. Tergantung profil genetik dari si pasien kanker paru. Gitu ya. Jadi emang udah agak panjangan, tetapi memang belum sebagus payudara. Kalau payudara itu 10 tahun udah banyak. Jadi hidup apa namanya sejak diagnosa sampai 10 tahun itu udah mulai rutin gitu kan udah makin canggih ya pengobatan kanker payudara gitu ya. Tapi kalau paru ya itu pelan-pelan. Kolorektal juga udah mulai ada improvement gitu ya. Jadi memang ada kanker yang masih sulit, ada kanker yang sudah mulai ada improvement. Memang kita belum bisa cepat gitu ya. Memang medis kan gitu, kita nggak bisa overclaim. Beda sama modalitas yang lain yang klaimnya gampang. Oh ini bagus nih anti kanker. Kalau medis, kalau medis yang serius nggak bisa mengatakan itu. Kita mampunya baru sekian persen, waktu sekian banyak gitu ya. Perbedaannya dengan sekian bulan misalnya gitu. Ya itu kan dari data yang ada seperti itu. Oke. Tapi itu semua sudah tercover oleh BPJS juga ya Pak ya? Untuk small molecule inhibitor ya, itu oleh BPJS. Ya. Kanker paru itu termasuk yang awal-awal. Dan saya ingat itu waktu dulu masih masih Askes ya. Itu kan zamannya kan Askes namanya ya. Itu Bu Menteri waktu itu kan perempuan kan Bu siapa tuh namanya? Bu Menkes kita waktu itu. Bukan Bu Fadilah yang setelahnya. Nah, Bundila Mutu. bukan setelahnya lagi mungkin. Apa sebelumnya ya? Yang muda, dia kena kanker juga. Bu siapa itu? Aduh, dia di Litbangkes dulu. Anak buahnya Bu Fadilah juga sih sebetulnya. Gitu. Nah, dia yang pertama kali yang meng-approve ya bahwa pemeriksaan mutasi gen kanker paru itu wajib ya untuk bisa diberikan obatnya oleh Askes
Nah, saya ingat tuh jasa beliau sebelum dia meninggal. Jadi itu konsep pertama kali di Indonesia pemeriksaan genetik pada kanker tuh di zamannya beliau. Gitu. Tapi itu maaf Pak, tapi itu dilayaninnya di semua rumah sakit tingkat lanjut apa harus ke RSCM atau Darmais ya Pak dia kalau Semua untuk Jakarta? pemeriksaan mutasi itu semua rumah sakit harus bisa. Oh, berarti mereka udah berkompeten yang tingkat lanjut ya Pak ya. Oh Nggak iya. harus yang A, nggak harus yang A ya Pak ya. Wah, wah, Oke. ya. Makasih Pak. Kanker paru ya, kanker paru. Iya, kanker paru. Ya. Dokter Endang, Dok. Makasih Ya, Pak. Pak. Ya, Dok. Dokter Endang namanya. Oh, Dokter Endang, ya. Oke, makasih. Ya. Saya ingat banget itu. Bahkan beliau ikut juga ke Bukit Tinggi untuk konferensi dokter paru Indonesia waktu itu ya. PDPI dia memberikan keynote speech gitu. Sebelum dia meninggal tuh. Makasih Pak Ahmad penjelasannya. Makasih. Ada lagi? Ya, kelas ini emang unik ya, banyak bertanya gitu. Semoga ilmunya juga bisa terserap dengan baik. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, berarti ini sesi yang terakhir ya. Kayaknya saya juga nggak ngajar lagi ya untuk nggak ada kelas lagi kan yang saya punya utang ada nggak? Nggak ada ya. Imunologi udah beres, biomol udah selesai. Udah kan? Udah ya? Oke, Biomol udah Pak. biomol udah. Oke. Ya kemungkinan mungkin bioinformatik atau genetik kedokteran mungkin. Nggak tahu, nanti coba dilihat. Harus ngambil genetik kedokteran nggak, teman-teman? Genetik medis. Kalau misalnya iya, karena saya dijadwalin sama Prof. Sultana untuk ngajar itu semester depan. Itu. Kalau misalnya emang itu ngambil, ya berarti ketemu saya lagi. Kalau enggak, ya nggak apa. Nanti kalau bisa ketemu di hall, saya salam ya. Oke, baik kalau gitu apa namanya? Makasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan teman-teman juga mulai lancar ya pembuatan proposal karena kan target master kan 2 tahun selesai gitu ya. Jadi silakan udah mulai dipikirkan, diskusi dengan para pembimbing dan semua dilancarkan usahanya supaya bagus, sukses studinya. Baik, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. warahmatullahi Banyak ya Kang. wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Sama-sama.